Ya pemirsa, mari kita simak bersama informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Menteri LH segel tambang di Sumatera Barat. Ya, Hanif Faisal Nurofik menyegel pertambangan di Sumatera Barat. Langkah ini disebut sebagai tindakan tegas pemerintah pasca bencana banjir untuk melindungi masyarakat dan juga tata kelola air. Penyegelan dilakukan setelah tim pengawas KLH, BPLH bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan melakukan verifikasi lapangan dan menemukan bukaan tambang yang dibiarkan terbengkalai, tidak direklamasi, serta tidak ada pemantauan air larian dan potensi longsor. Kondisi tersebut memperparah erosi dan aliran lumpur yang menggenang di permukaan di hilir. Ia memaparkan ada beberapa lahan bukaan tidak dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan yang sah. Tim pengawas meminta keterangan resmi dari perusahaan terkait. Penyegelan ini bersifat sementara dan akan dicabut jika perusahaan dapat membuktikan pemenuhan kewajiban lingkungan dan rencana perbaikan yang memadai. Kementerian juga menginstruksikan pemasangan pelang pengawasan publik agar masyarakat mengetahui status lokasi dan juga langkah pemerintah dalam mencegah dampak berkepanjangan. Kita ke informasi terpopuler yang kedua, kacau jet tempur militer bom TK, SMP, hingga rumah sakit. Junta militer Myanmar kembali melakukan serangan udara ke wilayah yang dianggap basis pemberontak. Media lokal melaporkan sebuah jet tempur membombardir sekolah menengah pertama, termasuk ruang kelas taman kanak-kanak di Desa Namsang, Kecamatan Kata, wilayah Sagaing. Insiden ini terjadi pada 7 Desember malam waktu setempat. Diketahui serangan dilancarkan dari pukul 7 malam waktu setempat. Seorang warga berujar ruang kelas taman kanak-kanak hancur total dan bangunan 2 lantai lainnya rusak. Beruntung bangunan kedua sekolah tersebut sebenarnya sudah lama tidak beroperasi sehingga tak ada korban tewas. Aksi militer tak berhenti di situ. Pada hari yang sama, pasukan junta dilaporkan menembakkan artileri secara sembarangan ke arah timur kota Kata dan desa-desa sekitarnya pada pukul 10 malam dan melukai 3 warga sipil. AFP melaporkan serangan udara militer lain dilakukan Myanmar menewaskan lebih dari 30 orang di sebuah rumah sakit. Laporan itu juga menyebutkan setidaknya 20 jenazah yang diselimuti kain terlihat di tanah di luar rumah sakit semalam. Dan informasi terpopuler yang ketiga, modus baru maling colong uang lewat kris. Hati-hati, modus penipuan keuangan semakin canggih dan juga semakin marak. Terbaru modus penipuan menggunakan kode QR palsu untuk menjerat para korbannya. Modus tersebut dilakukan saat mereka memindai atau scan QR yang palsu dan akan membuat rekening ludes tanpa sisa. Kode QR palsu itu akan meniru identitas pedagang, jenis barang, dan juga jumlah transaksi yang asli. Jadi korban tidak akan menyadari sedang bertransaksi dengan penipu. Beberapa waktu lalu Bank Indonesia juga sudah pernah mengingatkan terkait hal ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengatakan, kris dibangun dengan keamanan standar nasional dan merujuk pada praktik terbaik global. Menurutnya, peredaran kris palsu perlu ditanggulangi bersama, termasuk pedagang perlu memastikan gambar kris berada dalam pengawasannya. Bukan hanya pedagang, Filiani juga menyebut pembeli memiliki tugas yang sama untuk menanggulangi masalah ini, yakni dengan memastikan kris yang mereka scan memiliki identitas yang sama dengan merchant. Ya, dan informasi terpopuler yang ketiga adalah Statue kalahkan lagu Coldplay viral satu dunia. Pemirsa, TikTok membagikan daftar lagu paling populer digunakan sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah lagu Statue karya Faris Adam, di mana lagu Indonesia yang dipopulerkan penyanyi asal Maluku Utara itu masuk di daftar top 10 lagu TikTok Global 2025 dan menempati posisi yang ke-8. Posisi tersebut lebih tinggi atau artinya lebih banyak digunakan daripada lagu Anxiety, Sparks, dan juga Ocean Eyes. Di mana belakangan Statue yang merupakan singkatan dari setelan cuek banyak dipakai sebagai lagu latar di konten TikTok, khususnya untuk dance challenge.
Tidak hanya itu, konten lainnya seperti resep masak hingga make up juga kerap memakai lagu Statue untuk memanfaatkan momen viral lagu tersebut. Namun pihak TikTok tak merinci berapa banyak konten statue yang tersebar di platformnya.